Oke, baik Pak Rianto mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kita bertemu lagi di mata pelajaran teknologi layanan dan jaringan ya. Melanjutkan minggu kemarin kita belajar bagaimana caranya mengkonfigurasi IP address, kemudian mengkonfigurasi NAT di firewall ya, kemudian mengkonfigurasi network time protocol atau NTP. Oke, anak-anak semua, karena ini masih di musim pandemi ya, maka yang perlu kita bangun adalah jiwa yang positif ya. Jangan ada ya malas boleh ada ya. Setiap orang mesti mengalami yang namanya malas. Tetapi bagaimana cara kita mengalahkan rasa malas itu yang menjadi PR kita bersama. Jangan sampai kalian karena malas jadi tidak hadir dalam pembelajaran, tidak absen, yang mengakibatkan nantinya imbasnya ke diri kalian sendiri seperti itu. Jadi tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online, apalagi ini PSBB ya, kelihatannya juga akan diperpanjang juga. Kita masih menunggu informasi dari dinas terkait tentang PSBB ini, kemudian tentang pembelajaran online ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengkonfigurasi web proxy dan juga mengkonfigurasi yang namanya DHCP server ya. Jadi minggu lalu sudah kita pelajari bagaimana mengkonfigurasi IP address, kemudian mengkonfigurasi NAT, kemudian NTP. Itu nanti hari ini adalah kelanjutan dari praktek kemarin, karena setiap pembelajaran yang Pak Rian sampaikan setiap minggunya itu relate ya, berhubungan dengan pembelajaran yang lalu. Tapi Pak Rianto pecah-pecah. Yang pertama itu setting apa dulu, yang kedua setting apa dulu, yang ketiga apa dulu, biar tidak numpuk. Ya, kalau sekalian langsung saya sampaikan materinya satu gelondong, kalian nanti pusing. Jadi kita step by stepnya kita lalui agar kalian sedikit demi sedikit paham, dari sedikit demi sedikit itu menjadi banyak pahamnya. Oke, sebelum ke materi, Pak Rianto refleksi sebentar tentang terkait daftar hadir ya. Pada tanggal kemarin, pada tanggal antara 11 Januari sampai 17 Januari ya. Januari tanggal 14, kemudian jam 9 pagi yang sudah absen itu di pertemuan yang ketiga. Untuk kelas 12 TKJ 1, ini hampir semuanya sudah presensi. Hanya Yuki ya, Yuki tidak absen, kemudian ada lagi Ahmad Nur Ardi tidak absen. Oke, dengar-dengar kemarin malam Ardi itu kelihatannya kecelakaan ya. Arian nggak tahu kabarnya gimana, mungkin ada yang bisa menginfokan nanti Mbak Siti ketua kelasnya, mungkin kalau punya kabar tentang Ardi bisa diupdate ke WA pribadinya Pak Rianto ya, gimana kabarnya, biar saya sampaikan ke sekolah. Iya, Pak. Oke, kemudian untuk kelas 12 TKJ 2 ini juga sudah membaik, alhamdulillah. Dari total ada 29 siswa yang sudah presensi, 24 yang tadinya ada 10 anak yang tidak presensi ya. Ini di pertemuan minggu lalu ya, pertemuan ketiga. Ada Bagus, sebenarnya ya orang-orangnya itu terus yang tidak presensi. Kemudian Dova, setelah itu Ada absen, Pak. Amar, ini yang kemarin, Le, minggu lalu. Oh, yang kemarin. Maaf, ya, Pak, maaf. Siap. Nggak apa-apa, yang minggu ini Pak Rianto nanti sharekan. Ini Indra juga ya. Oke, yang minggu ini coba kita lihat. Yang hari ini. Oke.
Report. Oke, ini yang hari ini ya teman-teman. Ini yang 12 TKJ 2. Januari tanggal 18 jam 10. Yang tidak presensi itu banyak sekali masihan ya. Baru 18. Di antaranya tadi siapa? Amar ya, Mar? Oke, ini ada Fauzi, ada siapa ini? Gilang, Raffi, kemudian ada Bagus, Amar Bagus mesti ya, langganan ini, Janti, Vicky, Dimas, Dewi, Rio, sama Indra. Dan Arianto nggak tahu, dia nggak pernah izin ke saya ya, nggak pernah izin kalau nggak bisa ikut PJJ melalui Zoom. Kalaupun nggak bisa melalui Zoom kan bisa langsung presensi ya, biar nantinya bisa membuka materi, nanti kalau ada tugas juga bisa terbuka. Kalau tidak bisa ya kalian nanti harus menghubungi guru yang bersangkutan. Terus kemudian coba kita buka yang kelas 12 TKJ 1 ya. Presensi hari ini, oh alhamdulillah ya banyak sekali yang sudah. Yang belum Yuki, kemudian Ahmad Nur Ardi, karena Ardi mungkin masih sakit, belum bisa absen, Nur Fauzan, Endah, oke. Kurang 4, perfect ya, kelas 12 TKJ 1. Saya harap kelas 12 TKJ 2 juga mengikuti jejaknya 12 TKJ 1. Good job ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini web proxy. Siapa yang tahu apa fungsinya web proxy? Ya, siapa yang tahu fungsinya web proxy? Proxy itu ada banyak ya, ada SSL proxy, ada web proxy. Nah, hari ini kita belajar tentang web proxy. Siapa yang tahu apa itu web proxy? Mbak Siti tahu fungsinya web proxy? Enggak, Pak. Oke, belum ya. Seharusnya tadi kan Pak Arianto di kelas itu menyampaikan waktu 5 sampai 10 menit gunakan untuk membaca ya. Boleh dari sini, boleh kalian browsing-browsing apa itu web proxy dan sebagainya. Oke, tapi oke. Kita belajar bersama. Jadi web proxy itu digunakan untuk caching ya, caching, filtering, kemudian connection sharing. Itu fungsi dari web proxy. Maksudnya apa caching itu, Pak? Ya, caching itu biasanya kalau ada seseorang yang mengakses suatu situs website atau mengakses YouTube, itu akan tersimpan ke dalam storage, ke dalam penyimpanan di dalam web proxy. Ya, jadi tersimpan di dalam penyimpanan web proxy. Keuntungannya apa? Jadi nanti kalau ada orang lain pada jaringan yang sama, mengakses URL yang sama, mengakses YouTube yang sama, itu akan menghasilkan kecepatan yang luar biasa karena datanya sudah terunduh di storage. Ya, tidak lagi mengakses dari YouTube atau URL yang orang pertama itu sudah akses. Makanya koneksinya bisa lebih cepat. Ya, ini perlu kita pelajari sebagai seorang network administrator agar server kita bisa diakses secara cepat. Contohnya seperti Ikhlas ya. Ikhlas itu misalkan Siti pernah mengakses mata pelajaran TLJ untuk pertemuan keempat. Terus Siti kan orang pertama yang mengakses TLJ. Terus nanti Sandi itu adalah orang kedua yang mengakses Ikhlas pertemuan keempat. Maka Sandi itu kecepatannya akan lebih bagus daripada Siti yang pertama kali mengakses. Karena apa? Karena pertemuan keempat ini sudah tersimpan di storage. Jadi itu fungsi dari web proxy ya, salah satunya adalah caching, di mana ketika ada seseorang yang pertama kali mengakses contohnya Ikhlas, itu akan tersimpan ke dalam storage atau penyimpanannya yang ada di Mikrotik atau di penyimpanan komputer. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang network administrator mengaturnya. Nah, maka untuk pengakses kedua dan selanjutnya itu akan lebih cepat jika yang diakses itu adalah URL yang sama,
kemudian video yang sama, data yang sama, maka akan lebih cepat karena tidak lagi meminta ke server, sudah ada yang namanya web proxy yang menyimpan sementara data yang ada di server itu sendiri. Sampai sini paham ya Mbak Siti? Paham, Pak. Oke, apa coba? Web proxy itu fungsinya untuk menyimpan sementara data dari server. Iya, keren ya, bagus. Menyimpan data sementara dari situs website, dari apa yang ada di dalam internet kita akses, agar orang lain nanti mengaksesnya lebih cepat. Itu fungsi, salah satu fungsinya ya. Ada lagi yang kedua itu adalah tadi selain caching adalah filtering, dan yang ketiga adalah connection sharing. Nah, pernah nggak kalian provider kalian itu mengakses situs-situs yang berbau negatif tentang kekerasan, tentang pornografi, tentang porno aksi, itu dilarang oleh providernya? Pernah nggak, Sandi? Mana Pak Rian habis ambil minum? Oh iya, pernah nggak Sandi mengalami providernya ketika kita mengakses yang kekerasan, kemudian tentang pornografi itu diblok oleh providernya, provider internet? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, itu fungsi dari web proxy salah satunya untuk filtering, ya, filtering. Agar apa? Agar kita bisa membatasi pengguna dari server kita itu agar tidak mengakses hal-hal yang tidak baik. Itu salah satunya fungsi dari web proxy. Jadi yang pertama adalah caching atau menyimpan sementara data yang ada di internet ke dalam storage-nya web proxy agar nanti klien atau host atau pengguna lainnya itu ketika mengakses lebih cepat. Kemudian ada lagi yang namanya filtering, itu nantinya agar situs-situs yang memang tidak boleh dibuka itu diblok oleh server seperti itu. Itu teman-teman, sebelum kita nanti konfigurasi web proxy, tentang pengantar apa itu fungsinya web proxy. Kemudian yang akan kita praktekkan hari ini yang kedua adalah DHCP server ya. Oke, saya ke Dova. Halo Mas Dova. Dova. Ya, ke Irfandi aja ya. Mas Irfandi. Mas Irfandi, coba bisa nggak apa itu fungsinya DHCP server? Kan sudah belajar dari kelas 10, kelas 11, harusnya paham fungsi dari DHCP server itu apa. Sebelum kita beranjak ke konfigurasinya kan harus paham konsepnya dulu. Nanti kalau ditanya sama uji DHCP server itu apa Mas? Ya, tahu konfigurasinya, nggak tahu konsepnya kan nanti ditertawakan sama penguji. Apa Mas? Kok malah senyum-senyum itu loh? Lupa, Pak. Lupa ya, oke. Jadi di dalam Mikrotik itu ada yang namanya DHCP server, ada yang namanya DHCP client ya. Di dalam Mikrotik itu ada yang namanya DHCP server dan DHCP client. Beda apa enggak? Beda. Contoh nih, Pak Rianto punya topologi seperti ini. Ya, ada Mikrotik. Nah, di Ether 1 itu dia mendapatkan koneksi dari internet. Nah, DHCP servernya ada di mana? Pertanyaannya, coba Mbak Karin. DHCP servernya itu ada di sini, ya. Di internet. Siapa yang memberikan internet? Modem. Jadi dari modem itu, di situ sudah ada yang namanya DHCP server. Kemudian dia fungsinya adalah memberikan IP address secara dinamis atau secara otomatis kepada host
atau klien yang meminta koneksi atau alamat IP address. Ya, jadi fungsinya mikrotik di sini adalah dia sebagai DHCP klien di header 1. Ya, di header 1 sebagai DHCP klien. Dia DHCP klien itu fungsinya meminta IP address dari DHCP server. Jadi kata kuncinya kalau DHCP server itu adalah memberikan IP address secara otomatis. Kalau DHCP klien itu adalah yang meminta IP address itu kepada DHCP server. Nah, itu perbedaannya antara keduanya ya. Nah, Pak, apakah DHCP server itu hanya mengirimkan IP address? Tidak, jawab saya ya. Tidak. Jadi di dalam suatu konfigurasi jaringan itu kan tidak hanya IP address, ada yang namanya subnet mask, ada yang namanya gateway. Jadi fungsinya DHCP server itu yang mengirimkan semuanya itu. IP address, kemudian subnet mask, gateway-nya berapa, itu dikirimkan oleh DHCP server, tergantung DHCP kliennya itu mendukung apa tidak fitur-fitur itu. Nah, yang mendukung maka akan terkirimkan. Ya, yang tidak mendukung ya, yang terkirimkan itu sebagian, tapi utamanya itu ya IP address, subnet mask, dan gateway mesti akan terkirimkan, dan juga domain name system juga terkirimkan ya, atau DNS juga akan terkirimkan oleh DHCP server. Nah, kemudian ketika suatu mikrotik ini sudah mendapatkan IP address dari DHCP kliennya, bisa diteruskan melalui Ether 2, Ether 3, diteruskan ke dalam konfigurasi mikrotik. Jadi dalam satu mikrotik itu dia punya dua ya, DHCP klien untuk menerima IP address dari modem, ya. Jadi modem itu sudah punya dari DHCP server juga, mengirimkan IP address ke dalam mikrotik, ya. Kita sebut di mikrotik dengan DHCP klien yang meminta. Kemudian dengan perintah masquerade di firewall NAT itu kita teruskan ke dalam Ether 2 ini, kemudian kita setting DHCP servernya di Ether 2, diteruskan ke laptop, ke komputer, ke HP, ya, ke klien-klien yang meminta koneksi, maka akan dilayani oleh siapa? Yang manajemen oleh mikrotik. Ya, makanya fungsinya mikrotik di sini kan tidak hanya meneruskan, dia juga memanage, ya, berbeda dengan access point. Ya, jadi dia meneruskan sekaligus nanti memanage. Ada IP address, bandwidth limit, ada DHCP server, ada filtering, ya, ada firewall, dan masih banyak fitur di mikrotik yang lain. Nah, kalau DHCP server dari mikrotik ini tidak aktif, maka klien kita ya di sini akan menggunakan apa? Akan menggunakan IP statik. IP statik itu apa, Rin? IP yang ditentukan oleh seorang network administrator sesuai dengan konfigurasi jaringan yang ada di server. Kalau DHCP server kan yang membagikan IP itu ya sudah dari sistemnya itu, dari servernya. Oh, ini klien 1 misalkan laptop, IP-nya berapa? Klien 2 komputer, IP-nya berapa? Klien 3 HP, IP-nya berapa? Biasanya jaringan yang menggunakan DHCP server itu digunakan untuk yang penggunanya itu berubah-ubah, itu loh. Hanya contohnya seperti jaringan di sekolah, ketika di kelas-kelas itu menggunakan DHCP server. Nggak mungkin kan kita mengatur HP anak-anak itu di setting IP-nya statis satu persatu, itu kan terlalu lama. Nah, tapi kalau di lab komputer biasanya menggunakan IP statik. Kita setting misalkan dalam satu ruangan ada 40 komputer, kita mulai dari misalkan IP-nya itu 192, 168, 100.2, seterusnya sampai dengan ditambahkan 40 ya. Jadi sampai dengan 41. Secara statis kita setting. Itu ya, teman-teman, konsep dari DHCP server sebelum kita mengkonfigurasi proxy dan DHCP server.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Karin paham ya? Oke. Awaluni? Paham yang Pak Rianto sampaikan? Paham, oke. Kita langsung praktek ya. Kita praktek, tapi sementara Pak Rianto yang mendemonstrasikan, Pak Rianto yang praktek, kalian yang nanti melihat ya. Sementara belum bisa praktek, kalian sementara melihat Pak Rianto praktek. Oke ya, minggu lalu sudah kita atur, DHCP kliennya juga sudah dapat dari modem ya. Di sini logikanya HP-nya Pak Rianto itu adalah modem ya, LTE 1 namanya. Kemudian address juga sudah ada ya, IP address juga sudah kita setting. Ini dia ya. Kita lihat dulu di sini settingannya IP web proxy ya. Itu ada di menu IP web proxy. Kemudian kita enablekan portnya menggunakan port standar ya. Port standar itu 8080. Jika tidak standar nantinya kalau mengakses suatu halaman website biasanya harus disertakan portnya ya. Kemudian cache administratornya nanti bisa dirubah dengan nama kalian @sekolah.sch.id. Setelah itu pilih OK. Itu untuk konfigurasi web proxy. Itu hanya konfigurasi web proxy-nya saja. Nanti kalau caching, filtering itu ada di firewall ya, ada lanjutannya. Jadi ini saya pecah menjadi beberapa sub materi agar kalian tidak bingung karena terlalu banyak materi yang disampaikan. Jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit, dari sedikit demi sedikit itu nantinya kalian menjadi banyak pemahamannya. Kemudian konfigurasi DHCP server ini ketentuannya ya, dari Ether 2 dan Ether 3 akan kita set kliennya hanya sebanyak 99 klien ya. Jadi IP di Mikrotik itu kan 100.1 ya. Kemudian networknya kan 100.0 untuk Ether 2. Berarti poolnya atau range IP-nya itu antara 100.2 sampai dengan 100. Ya, nanti untuk hostnya atau untuk kliennya. Baik, karena ini di waktunya Zoom tinggal 10 menit, Pak Rianto langsung konfigurasi aja. Ini paling hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Ada di IP, terus ada di web proxy ya di sini. IP web proxy, kita centang enable-nya. Cache administrator kita rubah. Misalkan di sini saya menggunakan nama saya @sekolah.sch.id. Try. Oke. Sampai sini sudah selesai ya settingan web proxy. Saya ulangi di IP web proxy, kemudian kita centang enable 8080 portnya standar, cache administratornya kita rubah. Nah, fungsinya nanti kalau ada website yang diblok itu nanti email kita akan muncul ya di administratornya. Kemudian kita setting DHCP server di menu IP DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup. Nah, kita pilih Ether 2 ya, sesuai ketentuan. Ether 2 itu IP-nya 100.1. Ini space-nya ya. DHCP network-nya ada 192.168, 100.1 itu sebagai gateway-nya ya. Jadi gateway itu adalah IP yang kita konfigurasi di dalam Mikrotik. Itu menjadi gateway-nya 100.1 IP-nya Mikrotik di Ether 2. Nah, ini address to give out itu namanya adalah rank IP dari 102. Karena sesuai dengan ketentuan disuruh membuat 99, kita ubah menjadi 100.100. Jadi 192, 168, 100.2 sampai dengan 192, 168, 100.100. Gitu ya. Jadi akan ada sekitar 99 klien.
Kita next. DNS-nya mengikuti DNS server, ya next aja. Pak, boleh custom? Boleh. Tambahkan DNS Google boleh 8. Tambahkan lagi boleh 8.8.4.4. Ya. Next. Nah, list time. List time itu apa, Pak? Nah, list time itu bagaimana suatu komputer itu menyimpan IP address yang diberikan oleh DHCP server, ya. Berapa lama waktunya dia menyimpan IP itu? Kalau 10 menit, berarti setiap 10 menit maka akan berganti IP address-nya, ya, karena itu dinamis yang mengatur dari server. Maka tidak ada yang namanya nanti tabrakan data, ya. Alamat IP address ini tabrakan dengan IP address ini itu jarang terjadi kalau yang mengatur dari server. Tapi kalau yang mengatur kita sebagai network administrator kadang kelupaan, ya, kelupaan memasukkan IP address. Yang terjadi apa? Terjadinya collision, ya, collision. Jadi tabrakan data. IP-nya sudah ada, ditambahkan lagi ke perangkat yang lain, maka akan terjadi crash. Tidak akan bisa mengakses yang namanya internet. Kita next. Oke. Di sini sudah muncul namanya DHCP1. Interface-nya ada di Ether 2, kemudian list time-nya 10 menit. Ya, address pool-nya ini, kemudian kita ulangi, ya, kita ulangi langkah yang sama untuk menyeting Ether 3, ya, karena Ether 3 nantinya kita gunakan sebagai hotspot yang nantinya akan kita hubungkan ke access point, seperti teknologi yang kita gunakan ketika melakukan ujian CBT melalui kelas kalian waktu masih sebelum pandemi, ya, kan di kelas-kelas itu ada access point. Jadi nanti seperti itu sistemnya. Oke, kita next aja. Kita juga ini next. Kita atur range IP-nya, ini juga sama, kita rubah 100, ya. 200.2 sampai dengan 200.100. Jadi ada 99 klien yang nanti bisa terhubung ke jaringan WLAN. Kalau yang tadi Ether 2 itu jaringan LAN, ya. Kalau yang ini kita buat WLAN-nya untuk wireless-nya. Kita next, list time-nya kita sama. Pak, boleh custom nggak list time-nya? Saya pengen satu komputer itu, satu host menyimpan IP address selama 1 hari. Boleh, berarti ditambahkan di sini 1D itu, ya. 1D itu berarti 1 day. 1D berarti 1D, 1 hari IP address itu akan tersimpan. Nah, ketika nanti terjadi mati lampu, servernya mati, maka dia akan memberikan IP address yang baru dan akan tersimpan lagi selama 1 hari. Selama tidak terjadi mati lampu akan sama biasanya IP-nya. Oke, ada yang tahu, Pak, kok satunya yang satu Ether 2 warnanya hitam, yang kedua kok warnanya merah? Ada yang tahu nggak kenapa kasusnya? Kok di Mikrotik munculnya yang interface-nya Ether 2 itu hitam warnanya, yang satu kok merah, kenapa? Ada yang tahu nggak? Awaloni tahu nggak penyebabnya apa? Pingkan tahu nggak, Pingkan? Nggak tahu, ya. Oke. Jadi hitam atau merah konfigurasi jaringan yang sudah kita atur itu biasanya tergantung dari apakah interface-nya ini sudah terhubung ke jaringan atau belum. Berarti logikanya Ether 2 ini sudah terhubung ke jaringan, artinya sudah ada host atau klien yang terhubung ke interface-nya Ether 2. Kalau Ether 3 itu belum ada klien, belum ada host, yaitu laptop, HP kalian, komputer yang terhubung ke Ether 3 itu belum ada. Makanya dia berwarna merah. Bisa dicek di mana, Pak? Di IP roots, ya, roots yang Pak Rianto sampaikan minggu lalu. Lihat di Ether 1 itu reachable LTE 1, kemudian Ether 2 reachable, Ether 3 unreachable. Kalau unreachable berarti belum ada klien yang terhubung ke
Ether 3. Pak, kalau sudah terhubung tapi belum reachable, berarti ada yang salah ke konfigurasi jaringannya. Ada masalah pada konfigurasi jaringan di Ether 3, itu perlu kita lihat lagi. Seperti itu ya. Itu sedikit troubleshooting kalau kalian pelajari yang ada di Mikrotik ya. Oh, kok ini merah ya, kok ini hitam. Jangan sampai kalian nanti bingung. Itu teman-teman semua tentang web proxy dan DHCP server ya. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak DHCP itu panjangannya apa? Jangan-jangan sudah tahu pengertiannya, sudah tahu prakteknya. DHCP server nggak tahu kepanjangannya apa. Tahu nggak Karin? D-nya apa? Dinamis, bahasa Inggrisnya kan dynamic ya. C-nya apa? Nah, dulu ding hanya apa? Host, betul ya, host. Mas apa tadi Mas Andi ya? Host itu ya klien ya, klien penggunanya yang mau menggunakan jaringan itu. Kemudian C-nya configuration. Betul, P-nya protokol ya. Itu fungsinya kalau server tadi memberikan IP address, kalau klien, DHCP klien itu meminta IP address. Seperti itu. Kalau web proxy tadi fungsinya untuk untuk caching, filtering ya, memblokir website, menyimpan suatu website ke dalam storage agar lebih cepat diakses oleh host yang lain, oleh klien yang lain. Oke, anak-anak, itu yang Pak Arianto bisa sampaikan hari ini. Ini waktunya tinggal kurang lebih 1 menit. Saya gunakan nantinya untuk menutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak Arianto sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna ya, walaupun di masa pandemi ini tetap semangat, jaga kesehatan. Kemudian kalian juga jangan lupa ya, jangan malas-malas belajar walaupun di masa pandemi ini, karena imbasnya ke kalian sendiri, impactnya ke kalian sendiri. Oke, itu yang bisa Pak Arianto sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.